Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Marilah kita senantiasa memuji syukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah azzakumullah. Kemudian marilah kita senantiasa menyisakan doa kita untuk para pemimpin kita. Karena ketika berdoa untuk pemimpin kita, kebaikan mereka akan menjadikan kebaikan buat rakyat dan negeri kita. Kemudian kita pun berdoa semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian dan selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalan yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, kita kembali pada pembahasan yang terakhir dari makhraj lisan. Di mana makhraj lisan ini ada 10 makhraj. Dan kita masuk pada yang ke-10. Jadi huruf-huruf yang keluar dari lisan yang bersumber dari ujung lisan yang bertemu dengan dua gigi seri atas, ya, bertemu dengan gigi seri atas. Maka keluar huruf yang 3, ya, la, zal, dan tha, yang disebut juga lasawiyah, ya, huruf-huruf lasawiyah, ya, ini yang ada di gusi dari gigi seri atas, ya. Maka disinilah keluarnya 3 huruf tersebut, ya. Kita mulai dari dha, ya, kita mulai dari dha, ya. Pengucapan dha ini, ya, untuk para pemula, ya, maka lebih mudahnya dia keluarkan ujung lidahnya, ya. Untuk lebih mudahnya dia keluarkan ujung lidahnya. Kemudian angkat dari pangkal lidah tersebut, ya. Aw, ya, ditahan, ya. Allah, Allah, ya, ditahan, ya, di ujung gigi, ya, seri atas, ya. Allah, Allah, ya, begitu terus, ya, dengan cara, ya, menahannya, ya, kemudian mengucapkannya. Demikian pula zal, ya, sama, hanya saja bedanya zal dia dengan merendahkan, ya, ini tidak mengangkat pangkal lidahnya, ya. Adza, adza, adza. Sedangkan tha juga sama, atha, atha. Ya, kembali kepada dha, maka kita sukunkan ab, kita tasydidkan adza, adza. Sekali lagi, keluarkan lidahnya bagi yang pemula agar lebih mudah. Allah, Allah, dan diangkat pangkal lidahnya. Allah, 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 ulidha. Ya, ini perlu latihan terus-menerus agar, ya, menjadi kebiasaan, ya, ketika membentuk, ya, huruf dha ini. Lalu zal, az,
adza, 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 udziza. Nah, perlu dilatih terus menerus ya. Kemudian sa, sa, ya, asa, asa, sasa, ussisa. Nah ini ya juga perlu latihan yang rutin agar mencapai kemahiran dalam mengucapkan ya huruf sesuai dengan makhrajnya. Taib, huruf dha ya dengan mengangkat pangkal lidah ya. Jangan kita ketika mengucapkan dha ya tidak mengangkatnya sehingga akan berubah menjadi dzal. Ya. Ini ya harus kita perhatikan ya. Kemudian huruf dha ya, sering orang ya yang tidak mempelajari makharijul huruf ya keliru dalam ucapan-ucapan sehari-harinya ya. Misalnya kata-kata zalim, zalim ya, sering orang keliru mengucapkannya, kadang-kadang dengan mengucapkan dengan zai, zo dengan zai ya. Kadang atau dengan huruf jim, jolim. Nah, ini juga lebih parah lagi ya. Ya, ini ya karena ini bahasa Arab, tentu kita kembalikan kepada kebiasaan bangsa Arab ketika mengucapkannya. Kecuali kalau kita mengucapkan dengan lidahnya orang-orang ajam ya. Seperti kita orang ajam ya. Tapi ya ketika kita membaca Al-Qur'an maka tinggalkan keajamiahan kita. Ya, kita masuk musta'rabah ya, mengikuti bahasa Arab ya. Maka ucapkan dengan makhraj yang tepat ya. Dha, zulumat, zulmun, zulam ya, dengan tepat ya. Demikian pula ya huruf zal jangan kita naikkan pangkal lidahnya sehingga menjadi dha ya. Atau huruf zal ya, ketika membaca idza berubah menjadi jim, ija. Nah, ini juga keliru. Atau berubah menjadi zai, iza. Nah, ini juga keliru. Ya. Dan ini pun sudah menjadi ya suatu hal yang umum, kesalahan fatal ya ketika orang mengucapkan kata-kata yang bersumber dari bahasa Arab tetapi ya kemudian telah menjadi bahasa Indonesia. Misalnya penulisan ya meminta izin ya, itu dengan dal, izin ya. Tapi kebanyakan berubah menjadi zai, menjadi izin ya. Atau menjadi jim, izin ya. Ya ini juga ya kalau ya dengan maksud bahasa Arab maka ucapan seperti itu keliru. Demikian pula azan ya, mengucapkan azan ya, bukan adan. Nah, ini ada dari mana adan ya? Ada ya. Adan ya. Nah. Ya atau ya dengan zai, azan ya, ini juga keliru. Atau dengan jim, ajan, ini juga keliru ya. Memang huruf ini memang agak berat untuk orang-orang ajam seperti orang Indonesia ini ya, orang Jawa ya. Kembali kepada huruf dha misalnya ya. Orang kita ya kalau membaca huruf dha itu terkadang berubah menjadi huruf lam ya. Seperti orang kita sering mengucapkan ya, salat zuhur berubah menjadi salat lohor ya, jadi lam ya, zuhur jadi lohor ya, ya.
Ya. Ini ya banyak ya. Dalam bahasa Arab kita perlu artinya nazar, perlu memperhatikan, perlu berpikir, memandang, nazar. Akhirnya berubah menjadi nalar, ya, menjadi nalar. Ya, itu juga dari bahasa Arab, perlu nalar, artinya perlu nazar, ya. Nah, ini huruf dha, ya, banyak yang ya, terutama di Kepulauan Jawa ya menjadi L, ya. Fardu misalnya, kata-kata fardu ya menjadi farlu, akhirnya menjadi kata-kata perlu, ya. Bahasa Indonesia ya, dari bahasa Arab ya. Ya. Iya, dari perlu artinya fardu, artinya ya, karena susah ngomong dha dan dha ya. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu ya. Iya, berubah ya. Emang perubahan bahasa itu nggak langsung berubah, bertahap, sedikit demi sedikit. Ya. Nah, itu contoh-contohnya ya. Karena itu bagi kita orang-orang Indonesia ya yang menggunakan bahasa Indonesia ya, kita tahu bahwa 60-70% bahasa kita ini Indonesia itu bersumber dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab. Sehingga mudah kalau kita mau kembali belajar bahasa Arab ya. Baik, sa, sekarang huruf sa ya. Sa ya. Jangan keliru ketika membaca sa ya. Ada yang keliru kepada huruf ta. Ya, ini jelas jauh ya. Atau keliru kepada huruf sin atau shin yang titiknya 3 dan yang tidak ada titiknya. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Ketika kita membaca huruf sa ini, maka harus benar-benar ya melihatnya dengan sebenar-benarnya ya. Sehingga tidak keliru ya. Nah, ketiga huruf ini disebut huruf lathawiyah ya, yang bersumber dari gusi gigi seri atas ya. Nah, mudah-mudahan dengan latihan-latihan ya huruf yang 3 ini ya bisa memudahkan kita ketika membaca Al-Qur'an ya, dan tepat makhrajnya sehingga mendapatkan 10 pahala setiap satu hurufnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, baik. Syukuran jazal khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Masih dalam tata cara pengucapan huruf, yaitu huruf dha, dal, dan tha. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara mengucapkannya, dan tentunya yang terpenting kita bisa mengucapkan secara benar ketika kita membaca Al-Quran. Nah, baik, untuk selanjutnya kita masuk di sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quranul Karim bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bergabung bersama kami seperti biasa. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon, dan tilawah ini kami khususkan hanya untuk ikhwan ya. Sekali lagi, tilawah di kesempatan setiap Selasa malam Rabu ini hanya dikhususkan untuk ikhwan atau laki-laki dewasa. Silahkan tilawahnya di ayat 146, ayat yang surat Al-Baqarah ayat yang ke-146. Kami tunggu penelpon pertama, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Abdul Razik. Abdul Razak. Abdul Razik. Abdul Razik. Abu Abdul Razik ya. Di mana? Di Tangerang, Ustaz. Di Tangerang. Ahlan. Baru pertama ya masuk ya? Sayang sekali. Putus. Putus. Mohon maaf ya, Bu Abdul Razik yang berada di Tangerang. Padahal sudah terhubung tapi terputus. Mungkin Anda bisa mencoba kembali untuk menghubungi. Ya, yang lainnya mungkin sudah yang terhubung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
Rasidin di Endrekang Sulawesi Selatan, Ustaz. Iya. Bapak yang di Sulawesi Selatan dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya ya, tentunya. Dikecilkan terlebih dahulu sampai hilang suara di televisinya. Ya. Nah, tadi mohon maaf dengan Bapak siapa, kurang jelas. Rasidin, Ustaz. Siapa? Rasidin, Ustaz. Rasidi. Rasidi, Oh, Bapak Rasidi. Ya. Halan, Di saya Pindrang ya Pak, Pindrang ya. Endrekang, Ustaz. Endrekang. Enrekan, Sulawesi Selatan ya. Masya Ah, iya. Nah, silahkan Pak Rasidi, ayat ke 146 ya. Di layar, Ustaz. Iya, Iya. di layar, betul. Silakan segera muncul. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitab. Nah, Pak Rasidi, perhatikan baik-baik, panjang pendeknya perhatikan. Ya, mana yang panjang, mana yang pendek, coba diulang kembali. Ya. Oke, Ustaz. Oke. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama Ya'rifunahu, ada hu itu ketinggalan, Pak. Konsentrasi ya, konsentrasi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kitaba ya'rifuna. Nah, coba konsentrasi lagi. Sama. Coba konsentrasi. Pak Rasidi, waduh. Nah, apa kurang jelas? Hah? Layar itunya, kacanya. Coba konsentrasi ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Ulang dari situ, kurang tepat kalau berhenti di situ ya. Ya'rifu. Iya, kama ya'rifuna abna'ahum. Sampai situ berhentinya ya. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifunahu. Coba ulang lagi dari awal nggak apa-apa. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Iya, bagus. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Iya, bagus. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Iya. Walikulli wijhatun wa huwa. Nah, coba konsentrasi lagi, konsentrasi. Walikulli wijhatun huwa Lagi. Tanwin. Ya, bertemu dengan ha, idhar dibaca ya. Walikulli wijhatun. Walikulli wijhatun. Coba lagi. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Lanjut. Gimana, Ustaz? Lanjutkan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Iya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fiik. Pak Rasidi ya, dari Sulawesi Selatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu ya.
Tinggal konsentrasinya ya, konsentrasi ketika membaca ya. Sebetulnya sudah bisa dia bacanya ya, tapi ya tadi konsentrasi ya. Dibetulkan berarti Ya, sudah ya. langsung bisa ngoreksi, Langsung berarti bisa, sudah ya. bisa ya. Insya Allah, ya. Iya, baik, terima kasih banyak untuk Bapak Rashidi yang berada di Sulawesi Selatan ya, hingga ayat yang ke-147. Nah, silahkan yang kedua bagi Anda yang ingin. Assalamualaikum. Iya, yang ingin ya, sudah terhubung. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Zainal di Jakarta Barat. Pak Zainal di Jakarta Barat. Ahlan. Ya. Silahkan Pak Zainal, tilawahnya ayat yang ke-148. 49. 49, mohon maaf ya. 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Iya, barakallahu fiik ya. Pak Zainal ya. Pak Zainal betul di Jakarta. Di Jakarta ya. Semoga Allah tambahkan terus Amin. semangatnya dalam menuntut ilmu ya, dan dimudahkan. Amin, ya. Iya, bagus Pak Zainal bacaannya, Masya Allah ya. Semoga ya selalu ya dapat kesempatan untuk bisa menambah ilmu. Amin. Ya, bagaimana Pak Zainal? Ini mau tanya Ustaz. Silakan. Kan kadang kita kalau telepon gitu kan buru-buru nih mau berebut gitu. Nah, kadang kita lupa nih belum wudu gitu. Terus langsung baca gimana Ustaz ya? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Oh, ya udah gitu aja sih. Syukran Ustaz. Afwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena untuk membiasakan dalam keadaan terus berwudu juga harus dibiasakan. Harus ya. dibiasakan. Nah, kalau kita tidak biasa, akhirnya kita terhalang terus untuk baca Quran saja. Dan itu merupakan ciri khas seorang mukmin. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illal mu'min. Ya. Di dalam menjaga wudu selalu kecuali ya yang mereka bersikap mukmin. Ya. Nah, ya, tapi juga ketika tidak ada wudu tidak mengapa. Tidak mengapa untuk baca Quran saja ya. Nah, baik. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya di belakang Pak Zainal, silahkan yang ingin mencoba kembali tilawah di surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-151. Nah, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hai. Fik barakallah. Ini kalau ada hadiah nih, kasih hadiah nih, masuk terus nih. Alhamdulillah. Abu Hanifah ya. Silahkan. 151. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat. Silahkan. Ayat ke berapa? 151. 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina
يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Iya, baik, barakallahu fiik. Ya, Barakallahu. Abu Hanifah, masya Allah, ya semoga terus ya ditambahkan semangatnya oleh Allah Azza wa Jalla dalam menuntut ilmu ya. Baik, ada pertanyaan Abu Hanifah? Amin. Saat ini belum ada, Ustaz. Belum ada ya. Baik. Nah, terima kasih banyak ya Bu Nifah atas interaksinya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hingga ayat yang ke-153 Ya, bacaan sudah. dari Abu Hanifah yang berada di Jati Asih ya. Mudah-mudahan kita yang menyimak dapat pahala dan juga yang membacanya. Baik, silahkan kembali tilawah, masih ada kesempatan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana? Ismail di Morowali, Sulawesi. Ismail di Morowali. Pak Ismail ya. Iya. Masya Allah. Pak Ismail di Morowali, Sulawesi Tengah. Iya. Silahkan, sudah siap tilawahnya ya? Insyaallah. Iya. Ayat 154. Nah, silahkan. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات Baik, baik. بل أحياء ولكن لا تشعرون Masya Allah. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Baik, suaranya. Bagus ya. Dan ya sudah memiliki ya nada dan sepertinya sudah biasa ya menjadi imam ya.
di masjid ya. Ya. Betul. Ya. Pak Ismail sering Pak jadi imam. Ismail ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah ya. Ya Allah. Ya, sungguh ya, nikmat kalau ya mendengarkannya ya, tapi waktu yang terbatas ya dibagi untuk yang lain juga ya. Iya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Pak Ismail untuk terus ya menjadi imam dan mengajarkan ilmu yang ada ya tentang Al-Qur'an ya, dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin. Nah, Baik, ada pertanyaan Pak Ismail? Ya. bagaimana? Ustaz, ini karena saya ya baru kali ini saya bisa lolos masuk. Alhamdulillah, ya, ya, bisa masuk ya. Baru bisa masuk, alhamdulillah ya. Masya Allah. Insyaallah nanti pada kedepannya insyaallah masih bisa. Dan bisa rutin, Mas. Agak terganggu karena pantulan suara ini saya. Betul. Suara. Mungkin nanti kalau Bapak masuk lagi di telepon ya. Agak lambat membaca. Iya, mungkin. Saya tampil kembali di layar jadi. Iya, betul. Nanti makanya Bapak kalau sudah masuk lagi, selanjutnya nanti dikecilkan volume televisinya, Pak. Oh iya. Iya. Jadi Bapak bisa konsen ya, hanya lewat telepon saja ya. Jadi saya akan menunggu suara saya berhenti baru saya nyambung lagi. Iya. Begitu kalau menunggu di dengar suara di TV ya. Jadi dikecilkan nantinya ya. Mudah-mudahan nanti pekan depan bisa terhubung lagi Pak ya. Insyaallah. Amin. Insyaallah kalau bisa masuk Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ismail di Sulawesi Tengah tadi ya. Insyaallah ya. Jazakallah khair. Atas silawahnya Masya Allah bagus sekali. Barakallahu fiik. Hingga ayat yang ke-157. Baik, selanjutnya tilawah kembali kami tunggu. Silakan. Sudah terhubung? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abdul Wahab dari Sulawesi Selatan. Pak Abdul Wahab di Sulawesi Selatan. Malam ini banyak Sulawesi ya. Iya betul. Tadi dua ya. Nah, Masya Allah. Nih, silahkan. Silakan Abdul Wahab. Wahab ya. Di ayat ke berapa Ustaz? 158. Nah ini Pak Abdul Wahab, supaya tidak menunggu suara di televisi, dikecilkan saja volume televisinya. Dikecilkan sudah? Iya Ustaz. Ya, silahkan sudah. Iya Ustaz, sudah. Di ayat 158. 158. Billahi minasyaitonir rajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Iya, toy. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Iya. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Toy. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك
yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Iya, baik. إلا الذين تابوا وأصلحوا. Ya, konsentrasi. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Iya, baik. Barakallahu fiik. Ya. Bagus ya. Bapak Abdul Wahab dari Sulawesi ya. Ya, Ustaz. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu. Amin. Amin. Nah. Ya, terima kasih. Ya. Afwan. Iya, bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Ya, kadang Ustaz, ya sama seperti Baik. tadi bahwa sudah sering kali menghubungi tapi barusan tembus. Alhamdulillah ya, barusan tembus ya. Mudah-mudahan nih yang dari Sulawesi bisa masuk terus ya. Selanjutnya ya. Mudah-mudahan Ustaz, senantiasa diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Amin, amin. Nah. Ya, itu. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Pak Abdul Wahab di Sulawesi Selatan, jazakallahu khair atas interaksinya hingga ayat yang ke-160 ya. Iya. Baik, masih ada waktu, silahkan. Ya, sudah terhubung kembali, halo? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Sulawesi kembali. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dari Sulawesi. Benar. Syamsuddin. Pak Samsudin, Samsudin, Sulawesi, ya. Masya Allah. Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, Sulawesi Selatan kembali. Dikecilkan, Pak, volume televisinya. Sudah? Pak Samsudin? Mudah-mudahan ini tidak terputus ya, Pak. Silahkan langsung saja baca ayat 161. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم la'natullahi wal malaikati. Ulang dari ulaika. Ulaika alaihim. Dari situ ya. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Iya, lanjut. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Iya, baik. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Iya, barakallahu fiik ya. Ya, bagus ya bacaannya ya. Semoga Bapak selalu mendapatkan kemudahan. Amin. Dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Amin. Ya. Ada yang ingin disampaikan, Bapak? Dari tadi Sulawesi. Sulawesi Selatan tadi. Nah, Sekian dulu Pak Ustaz. cukup ya. Cukup ya. Masya Allah. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terputus ya tadi Bapak yang terakhir di Sulawesi Selatan. Baik, masih ada waktu kembali ya di lembaran selanjutnya, halaman selanjutnya ayat yang ke-164. Silahkan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Fauzi di Gorontalo. Fauzi di Gorontalo. Gorontalo, masih Sulawesi juga. Saudara dekat-dekat ya. Ini luar biasa nih malam ini ya. Sekarang Ustaz? 164. 164. Betul. Silakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Iya, bagus. واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس Lanjut. بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء Wassahabil, alif lam ya. والسحاب مسخر Wassahabil musakhari. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Iya, taib, barakallahu fiik ya. Bagus bacanya ya. Perlu konsentrasi lebih ya supaya lebih bagus lagi. Dan semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, Ya. ada yang disampaikan Bapak? Ini terkait dengan apa namanya perbedaan antara kitab Al-Quran Mani dengan Al-Quran Indonesia. Kadang kan ada apa namanya perbedaan antara jumlah-jumlah apa namanya baris tiap lembar itu. Cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah gitu ya. Iya, jadi agak ketika kita membaca itu lebih yang terbiasa dengan kita apa namanya Al-Quran Mani itu kita lebih, sedangkan ketika pindah membaca di apa namanya yang Indonesia itu kan lebih agak apa ya, agak pusing lihat gitu. Jadi juga perlu diluruskan Al-Quran ustamanya seperti apa gitu. Iya, itu ya yang ditanyakan. Nah, nanti insya Allah dijelaskan Pak ya. Iya. Nah, terima kasih banyak Pak ya. Nah, Kalau baik. Baik. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Al-Quran yang berada dan beredar di dunia sekarang ini semuanya adalah Al-Quran menurut Utsmani ya, semuanya ya, termasuk yang di Indonesia juga ya. Nah, semuanya menurut Rosam Utsmani ya. Yang berbeda adalah ya, susunan ya, letak halaman-halamannya ya. Nah, ya, pada percetakan Timur Tengah yang modern ya, cetakan Timur Tengah yang modern yang ada sejak tahun ya 75 ya, itu sudah diperbaharui dengan ya, hasil dari seorang dari Mesir yang bernama
Toha, Syekh Toha. Ya. Ya, dialah yang tulisannya, khotnya yang dipakai untuk penulisan Al-Quran. Ya. Lalu diambil yang 15 baris, ya. Nah itu ya, sehingga dari sanalah ya, dari Saudi Arabia kemudian dikirim ke berbagai negara, dan sampai sekarang pun ya, negara-negara seperti Indonesia, India ya, dan negara-negara lainnya ya, sedikit demi sedikit mengikuti ya apa yang telah dilakukan percetakan ya, Al-Quran Madinah ya. Maka sekarang pun banyak ya cetakan-cetakan Indonesia yang mengikuti ya tata letak dari cetakan Al-Quran Madinah tersebut ya. Nah, jadi semuanya yang ada sekarang ini cetakan atau tulisan Rosam Utsmani ya. Nah, memang ada terjadi ya perbedaan-perbedaan, itu hal yang wajar ya, karena ketika sebelumnya ya itu belum beredar ya, maka Al-Quran yang sampai ke berbagai negara itu memang dari berbagai macam ya versi ya, sehingga sampai ke kita seperti ini ya, yang cetakannya dengan tulisan ya berapa baris, itu ya tidak menjadi permasalahan ya, selama Al-Qur'annya masih utuh ya. Ada 114 surat ya, 30 juz ya, lengkap semua, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, maka itulah ya mushaf standar ya, Rosam Utsmani ya. Adapun ya yang kita harus lakukan adalah kita belajar bagaimana tulisan dari cetakan Indonesia dan tulisan dari cetakan yang ada di Timur Tengah agar kita tidak keliru membacanya. Demikian, wallahu a'lam. Jadi jangan salah paham ya. Demikian ya. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Demikian untuk Bapak yang berada di Gorontalo tadi. Jazakallahu khair, dan hingga ayat yang 165. Ini banyak sekali yang menghubungi kami di nomor WhatsApp ya. Bahwa nomor WhatsApp itu tidak bisa untuk menerima telepon, hanya untuk pesan WhatsApp saja. Jika ingin tilawah, silahkan mencobanya di layanan telepon ya. Mungkin satu terakhir ya Ustaz ya, untuk tilawah silahkan ayat 165 surat Al-Baqarah. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Arianto ini. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya, silahkan 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Iya, baik. Barakallahu fiik ya Pak Muhammad Rianto ya. Semoga Allah selalu tambahkan semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Amin ya. Amin ya. Ro syidahnya itu getarnya Getar ya. banyak sekali. Tapi bagus ya. Bagus, ya. Nah, Maaf, ada yang ya, disampaikan Pak Muhammad Rianto? Ada yang disampaikan? Ada pertanyaan? Ada mungkin? pertanyaan? Belum ada kan? Belum ada ya? Antara di studio di Radio Roja ada delay jadi susah menghubunginya. Nah, Oh, betul, gitu ya. betul emang. Kalau di radio itu lebih cepat. Di TV itu satelit lebih lambat beberapa detik karena mungkin harus naik dulu ke satelit yang di atas ya. Jadi jaraknya jauh lumayan ya. Apalagi di streaming ya, lebih jauh lagi. Iya. Baik, cukup ya? Jazakumullah khairan. Baik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Rianto, jazakallah khair atas tilawahnya hingga ayat yang ke-167 dan merupakan telepon terakhir di kesempatan malam hari ini. Mungkin kami mohon maaf kepada Anda yang sudah berusaha menghubungi kami di layanan telepon tapi tidak dapat terhubung ya. Kami mohon maaf. Mungkin nanti bisa dicoba kembali di kesempatan Selasa yang akan datang. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan masuk di layanan pesan WhatsApp. Mungkin Anda yang ingin bertanya silahkan dikirimkan di chat ya WhatsApp. Tentunya Anda harus menyimpan nomor telepon ini dulu. Baik, yang pertama dari hamba Allah yang berada di Ungaran, Semarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya sering membiasakan membaca surat Al-Waqiah dalam sholat duha dan saya bagi menjadi 4 rakaat 2 salam. Saya berhenti sesuai dengan cerita surah tersebut. Bolehkah cara seperti itu agar hafalan bacaan surah tersebut tidak hilang dan baru rakaat selanjutnya saya baca surah Asy-Syams dan Ad-Duha? Bagaimana dengan kebiasaan saya seperti ini? Jazakallahu khair. Iya. Ya. Membaca dalam salat ya, surat duha ya tadi disebutkan dengan surat-surat tertentu itu diperbolehkan ya, dengan syarat tidak berkeyakinan ya bahwa dia wajib bacanya surat yang seperti itu ya, kecuali apabila ada dalil yang menguatkannya ya. Kalau ada dalil yang menguatkannya, maka silakan dikerjakan dan merupakan sunnah. Seperti salat ya, hari Jumat di waktu subuh. Ya. Benar, rakaat pertama Nabi biasa membaca as-sajdah, yang kedua adalah ad-dahr atau al-insan. Ya. Atau pada hari Jumat, ya, ada athar yang menjelaskan membaca surah Al-Kahfi ya. Nah, demikian pula ketika kita sholat, kita membaca surat ya, yang kita hafal ya. Kebetulan ya tadi penanya bertanya dia ingin murojaah surah Al-Waqiah ya. Dia hafal dan ingin murojaah. Silakan, tidak mengapa ya. Tadi syaratnya tidak berkeyakinan bahwa dia wajib itu bacanya ya. Jadi surat yang lain pun dibolehkan, tidak mengharuskan surah Al-Waqiah ya. Dan demikian seterusnya, mau murojaah surat-surat yang lain dalam surat-surat sunnah, maka itu sangat dianjurkan ya, untuk menguatkan hafalan kita ya, lebih-lebih di waktu qiyamul lail ya, di waktu malam. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk penanya di Ungaran, Semarang. Dan selanjutnya dari Ibu Bibik dari sebutkan tempatnya, ya Ustadz, apakah
orang yang sedang membaca Al-Quran walaupun dia tidak faham maknanya, dan juga ataupun ketika sedang mendengarkan Al-Quran itu kita menangis, apakah masuk dalam mentadaburi Al-Quran, Ustaz? Iya, Nabi SAW katakan, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi yang suka membacanya. Nabi menjelaskan baca, ya, tidak menjelaskan mengerti atau tidak mengerti, ya. Maka tetap tidak faham dengan apa yang dia baca, ya, maka dia dapat pahala yang sama dengan yang faham, ya, yaitu la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun, ya. Setiap membaca Al-Quran seperti alif lam mim, maka alif lam mim bukan dihitung satu huruf tapi 3 huruf, ya. Dan setiap satu huruf bi asyrat amsalihha, dengan 10 ya, pahalanya, ya. Karena itulah, ya, mengerti tidak mengerti dia dapat pahala yang sama 10 kebaikan, ya. Hanya saja pahala bagi yang memahami, ya, ada afdhaliyah, ada tambahan kelebihannya, yakni dengan mampu mentadaburinya, ya. Seperti menangis, ya. Tentu kita tanyakan kenapa menangis, ya. Dan kita menangis, ya, ada yang karena faham dengan apa yang ia baca sehingga menangis. Ada yang menangis karena memang dia tersentuh dengan ayat tersebut walaupun nggak faham artinya, ya. Dia menunjukkan, ya, wajilat qulubuhum, ketakutan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia menangis, ya. Dan ini pun termasuk bagian dari, ya, peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan merupakan, ya, kebahagiaan, ya, karena orang yang menangis karena Allah, Allah akan jauhkan dia dari api neraka. Wallahu a'lam. Nah, kadang ada juga, Ustaz, menangis itu ketika membaca Al-Quran, ketika mendapatkan ujian yang berat. Bisa jadi. Bisa jadi, ya. Bisa Nah, jadi, itu ya. apa, menangis ya, karena itu karunia dari Allah, tapi kan sehingga kita terganggu membaca Al-Quran gitu. Iya, ya. Bagaimana? Ya, dia menangis, ya, karena kesedihan, ya. Dia menangis karena kegembiraan juga ada. Ya, karena dia mendapatkan sesuatu yang sangat berbahagia ketika dia membaca Al-Quran, dia sambil menangis, ya. Sama, ya, kegembiraan membuat orang menangis, ya, kesedihan juga membuat orang menangis, ya. Semuanya apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niatnya semuanya, Iya, ya. taib, ya. Innamal a'malu Binniyat. Nah, iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz Afwan, mohon bertanya perbedaan antara ikhfa aqrab dan ab'ad. Iya. Aqrab itu yang paling dekat, ab'ad itu yang jauh, ya. Jadi namanya saja sudah berbeda, ya. Ya, di mana hukum ikhfa ini, ya, yang dimaksud adalah yang terdapat pada ikhfa nun, ya, ikhfa nun atau tanwin, ya. Kita ketahui makhraj nun, ya, dan juga, ya, yang dijadikan sebagai pengganti nun yaitu tanwin, ya, itu ada di ujung lidah, ya. Maka ketika berbicara mana yang akrab, ya, ini mana yang paling dekat dengan lidah, dengan ujung lidah, ya, tentu saja adalah makhraj, ya, yang di dekatnya huruf ta, huruf ta, ya, huruf dal, ya, itulah yang, ya, disebut dengan akrab, yang paling dekat. Yang ab'ad, yang paling jauh. Apa yang paling jauh? Misalnya qaf, kaf ini, ya, adalah huruf yang terjauh dari
ujung lisan, dia ada di pangkal lisan, ya, maka dia disebut ab'ad, yang terjauh, ya. Adakah perbedaan bunyinya? Ya, ada ulama yang mengatakan agak sedikit berbeda bunyinya, ada yang mengatakan sama, ya. Wallahu a'lam. Iya, nah, ya demikian ya. Yang bertanya mudah-mudahan paham apa yang disebut dengan ikhfa aqrab dan ab'ad. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Madiun, tidak sebutkan siapanya. Ustadz, bolehkah kita membaca Al-Quran sambil menunggu toko yang otomatis jika ada pembeli kita sering terputus, Ustadz? Iya, ini bagus sekali, ya, ide yang sangat bagus sekali, ya. Ketika menunggu toko sambil, ya, menanti datangnya pelanggan, ya, kita baca Al-Quran, tidak mengapa, ya, tidak mengapa kita membaca Al-Quran, ya. Lalu kemudian kita terputus, ya, selama kita tahu di mana kita tadi berhentinya, lalu kita ulangi kembali, ya, dan kita mulai kembali dengan ta'awud, ya, karena tadi telah disibukkan dengan urusan dunia, ya. Kita kembali lagi ta'awud, kita ulang lagi bacanya, ya, dan semoga, ya, usaha dan apa yang dilakukannya, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada Bapak Muhrin yang berada di Bima. Ustadz, bagaimana cara yang benar naber dalam surat Al-Fatihah? Soalnya ada juga yang mengatakan boleh naber, boleh juga tidak naber. Demikian, jazakumullah khairan. Ya, yang dimaksud ayatnya yang mana? Mungkin ayat yang terakhir. Oh iya, iya, ya. Naber, ya, berkenaan dengan yang kita temui tasydidnya, waladdall, ya, kita tahan, ya, maka menaikkan nada itulah yang disebut dengan naber, ya, karena ada syiddah di sana, ya. Demikian, Allah alam. Nah, baik. Mungkin ada cerita untuk penutup, Ustaz, yang disampaikan? Iya, baik. Mudah-mudahan ikhwan fiddin, a'azakumullah, para pemerhati Roja dimanapun berada, ya, dengan kajian Al-Quran ini dapat menenangkan hati dan jiwa kita, ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Dengan mengingat Allah maka akan tenanglah hati kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, baik urusan yang dihadapi di dalam rumah kita maupun di luar rumah kita. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah sebaik-baik tempat kembali buat kita. Semoga kita dimudahkan dalam urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.